Nah, bosku semua atau sahabat ternak semua, pada awalnya saya sempat kebingungan karena lokasi kandang saya ini sempit dan tidak ada tempat untuk penyimpanan atau penampungan kotoran, bosku ya. Dan saya juga sempat berpikir bagaimana cara memanfaatkan kotoran-kotoran ternak saya agar tidak menumpuk di lokasi kandang, bosku ya. Oke, seperti ini kandang saya. Setiap pagi kotoran langsung saya masukkan ke dalam gerobak itu, dan air kencing langsung saya masukkan atau saya simpan di kolam penampungan, bosku ya. Jadi airnya itu tidak istilahnya mengalir kemana-mana, bosku ya, dan hanya mengalir menuju kolam penampungan kencing, bosku ya. Oke bosku, kita sebagai peternak harus bisa memanfaatkan limbah atau kotoran kandang kita, bosku ya, kotoran ternak kita, bosku ya. Nah, kotoran-kotoran ternak ini sebetulnya kalau dimanfaatkan atau kalau kita mau memanfaatkan ini bisa kita pakai untuk pemupukan atau menyuburkan tanaman, bosku ya. Dan hasilnya itu misalnya air kencing itu hasilnya itu bisa 2 kali dari pupuk cair atau pupuk tetes cair, bosku ya. Misalnya kita 1 kali pakai pupuk cair atau tetes cair, itu kalau pakai air kencing sapi atau air kencing kambing itu hasilnya kesuburannya itu bisa 2 kali lipatnya pakai pupuk cair, bosku ya. Dan saya berusaha bagaimana agar kotoran-kotoran ternak saya ini istilahnya hasilnya itu saya kembalikan kepada ternak kita lagi. Nah, istilahnya begini, bosku. Pada awalnya kotoran itu berasal dari ternak kita, dan bagaimana caranya hasil dari kotoran tersebut itu bermanfaat juga buat ternak kita. Sebagai contoh seperti saya ini, air kencing saya kumpulkan, saya taruh di kolam, terus setiap pagi saya ambil, saya wadah ke dalam tong, terus saya bawa ke kebun atau ke tempat bank pakan saya, bosku ya. Karena bank pakan sangat penting agar supaya meringankan ngarit kita, bosku ya. Oke bosku, simak video saya terus dan jangan lupa di share ke teman-teman. Semoga video saya ini bermanfaat, bosku ya. Oke bosku, ini di acara saya memanfaatkan kotoran ternak kandang saya, bosku ya. Dan kalaupun sahabat ternak semua mempunyai cara lain atau mempunyai ide atau saran, monggo bosku, kita sama-sama share atau kita upload di YouTube atau media sosial yang lain agar supaya bisa membantu atau bisa kasih tutorial atau informasi kepada sahabat-sahabat ternak semua, bosku ya. Karena dengan adanya informasi kita sesama peternak supaya kompak dan rukun, bosku ya. Oke, sekian dulu bosku, simak video saya selanjutnya, bosku ya. Nah oke bosku, yang pertama setelah kandang saya cuci setiap pagi, itu kotorannya saya masukkan ke dalam gerobak ini, bosku ya.
Maaf, saya ngambil videonya agak dari jauh, soalnya kalau tidak pernah lihat ini biasanya orang menyebutnya jijik atau letong bosku ya. Nah, ini gerobaknya tempat saya kumpulkan kotoran sapi saya sudah penuh, dan saya siap untuk membawa ke tempat lahan bang pakan saya bosku ya. Oke bosku, seperti ini yang saya lakukan untuk mengantisipasi atau menghindari penumpukan limbah kandang pada ternak saya bosku ya. Dan begini situasi lokasi kandang saya bebas dari kotoran atau tanpa adanya limbah kotoran dari sapi bosku ya. Oke bosku, berikutnya untuk penampungan wadahnya air kencing sapi, saya bikinkan kolam khusus bosku ya, kolam khusus untuk saya menampung si air kencingnya bosku ya. Nah, seperti ini saya buatkan kolam sederhana bosku ya, dan ini setiap hari saya ambil dan saya masukkan ke dalam ini wadah-wadah tong ini bosku ya. Nah, oke bosku, bagaimana cara saya untuk mengalirkan atau menyalurkan kotoran kencing sapi ini seperti ini bosku. Nah, ini lantainya kan saya bikin miring bosku ya, saya bikin miring agar pada saat sapi itu kencing airnya langsung bisa mengalir cepat bosku ya. Nah, terus di pojokan sini saya pasang pipa bosku ya, saya pasang pipa, terus saya alirkan ke lokasi atau ke kolam penampungan bosku ya, kayak seperti ini bosku ya. Nah, dan sebelum masuk ke dalam kolam itu, nah di sini saya taruh batu-batuan bosku ya, bertujuan agar untuk menyaring kalaupun ada sampah-sampah ataupun sisa-sisa makanan sapi yang ikut mengalir ke dalam saluran buang atau pipa buang ini bosku ya. Oke bosku, tidak usah panjang lebar. Oke, mari simak terus video saya dan mari kita berangkat untuk membuang atau istilahnya bagaimana saya menggunakan di lokasi bang pakan atau di kebun pakan saya bosku ya. Oke, tong-tong ini sudah saya isi dengan air kencing bosku ya, dan siap untuk saya naikkan ke gerobak yang satunya. Oke bosku, simak terus video dari saya. Oke bosku, seperti biasa setelah saya isi tong-tong yang tadi, ini saya taruh di gerobak yang satunya bosku ya. Gerobak ini meskipun jelek dan tidak ada nilai harganya, ini sangat berjasa buat saya bosku ya. Dan sebelum saya memakai armada yang satunya, yang kemarin saya pakai mobil buat angkut-angkut beli pakan itu, dari dahulu saya cuma memakai gerobak jelek ini bosku ya. Oke bosku, ini dia tong-tong yang tadi saya isi dengan kotoran air kencing, dan ini siap saya berangkatkan ke lokasi pembuangan bosku ya. Oke, tonton terus video dari saya bosku ya, dan jangan lupa di subscribe dan jangan lupa di share ke teman-teman, saudara-saudara peternak dimanapun berada bosku ya. Semoga video dari saya bisa membantu atau sedikit meringankan beban, atau agar supaya kandang kita terlihat bersih dan ternak kita bebas dari limbah kotoran di lokasi kandang. Oke bosku, langsung saja mari kita menuju ke lokasi pembuangan atau lokasi bang pakan saya bosku.
Nah, oke bosku, saat ini saya sudah berada di lokasi pembuangan limbah kotoran ternak bosku ya, atau di lokasi tempat bank pakan saya bosku ya. Oke, meskipun tidak begitu luas, tapi lokasi ini atau lahan ini sangat membantu saya bosku ya, dalam maksud saya dapat meringankan beban ngarit saya bosku ya. Oke bosku, seperti ini keadaan bank pakan saya bosku ya. Jadi saya bikin sistemnya itu, misalnya yang sebelah sini saya panen, terus yang ujung sana itu sudah memanjang atau sudah tumbuh panjang bosku ya. Jadi bisa memutar bosku ya, atau supaya tidak kehabisan stok pakan hijauan bosku. Oke bosku, seperti ini lokasinya bosku ya. Ada yang saya tanami rumput gajah atau kolonjono pakan sapi, dan yang di sana itu saya tanami rumput odot atau rumput gajah khusus pakan kambing bosku ya, yang pendek-pendek itu bosku ya. Dan yang paling ujung sana saya tanami pohon-pohon atau istilahnya ramban bosku ya, untuk makanan kambing. Oke bosku, mari kita lihat kotoran sapi yang sudah saya sebar atau saya kasih di akar-akar pohon rumput yang sudah saya panen bosku ya. Kayak seperti ini contohnya. Ini saya ratakan bosku ya. Setiap kali habis saya panen, besoknya saya kasih kotoran-kotoran sapi ini bosku ya, supaya tumbuh subur dan meringankan biaya istilahnya. Tidak perlu lagi saya membeli pupuk cair atau pupuk kimia bosku ya. Cukup dengan kotoran-kotoran ternak saja sudah bisa menyuburkan rumput atau tanaman bank pakan saya bosku ya. Oke, seperti ini bosku. Setiap habis saya panen, rutin saya kasih kotoran sapi atau kotoran kambing biasanya di setiap akar atau pohon-pohonnya bosku ya. Nah, seperti ini bosku, ini yang sudah mulai tumbuh bosku ya. Dan yang ujung sana itu sudah bisa dipanen lagi bosku ya. Oke bosku, tidak usah panjang lebar, mari kita lihat lokasi berikutnya bosku ya. Oke bosku, dan setelah saya kasih kotoran sapi ini atau letong ini, itu lalu saya kasih air kencingnya bosku ya. Air kencing itu sebagai pengganti saya biasanya membeli pupuk cair atau tetes bosku ya. Setelah saya gunakan air kencing itu, jadi sekarang saya sudah tidak membeli pupuk cair lagi, dan istilahnya kita ngirit atau hemat biaya bosku ya. Dan tanaman kita atau bank pakan kita bisa tumbuh subur, dan lokasi kandang kita juga bersih dan bebas dari limbah kotoran bosku ya. Oke bosku, mari kita lihat seperti apa hasil pertumbuhan dari rumput yang sudah tumbuh atau yang mulai bersemi bosku ya. Setelah saya kasih kotoran kambing atau kotoran sapi dan saya siram pakai limbah air kencing ternak saya bosku ya. Oke bosku, seperti ini bosku, tampak subur bosku ya, tampak subur. Dan ini biasanya kalau saya membeli
pupuk cair atau tetes itu satu lokasi ini habisnya sekitar 500-an ribu bosku ya. Itu sekali manen bosku ya. Sekali panen saya biasanya mengeluarkan 500.000 untuk pemupukan atau penetesan pupuk bosku ya. Dan semenjak saya punya ide atau punya cara untuk mengolah atau memanfaatkan kotoran-kotoran ternak di kandang saya, jadi selama ini saya sudah tidak memakai pupuk cair lagi dan cukup saya pakai limbah kotoran dari kandang bosku ya. Oke bosku, seperti ini hasil-hasil dari uji coba saya. Dan yang paling penting bosku, kita sebagai peternak atau sebagai pemula harus tahu bagaimana cara mengirit atau mengurangi biaya-biaya atau istilahnya budget atau buat ragat, itu istilahnya kita harus pintar-pintar untuk mengirit bosku ya. Dan hasilnya seperti ini, cukup memakai limbah kandang dari kotoran ternak dan limbah kencing ternak bosku ya. Dan hasilnya alhamdulillah saya sudah satu kali panen ini biasanya mengeluarkan 500.000 untuk membeli pupuk cair bosku ya. Dan sekarang sudah tidak perlu lagi beli pupuk cair, cukup saya kasih kotoran-kotoran dari kandang dan kotoran air kencingnya bosku ya. Jadi begini bosku, kita sebagai peternak itu yang penting mau berusaha dan sabar bosku ya. Namanya rezeki itu pasti ada, istilahnya ada jatahnya sendiri-sendiri bosku ya. Kalaupun kita tinggalkan, kalau itu sudah rezeki kita, pasti rezeki bakal ngikut bosku ya. Istilahnya ditinggal tetap ngetotke, dikepung bakal melayu bosku ya. Oke bosku, ini dia saya sudah mempraktekkan memakai limbah kandang untuk menyuburkan bang pakan atau lokasi tanaman pakan saya bosku ya, atau kebun rumput saya. Dan ini bisa dikatakan awalnya limbah dari ternak dan kembali lagi kepada ternak bosku ya. Dan keuntungan kita, si kandang kita bebas dari tumpukan limbah-limbah kotoran, dan istilahnya tanaman rumput kita itu bisa mengurangi atau mengirit biaya pengeluaran kita bosku ya. Oke bosku, ini cuacanya sudah panas dan kebetulan sudah terdengar azan. Mari kita akhiri sekian dulu video dari saya. Semoga video ini bisa membantu dan bisa bermanfaat bosku ya. Oke bosku, jangan lupa di subscribe dan di share atau dibagikan ke teman-teman atau saudara-saudara peternak setanah air dimanapun Anda berada bosku ya. Semoga video dari saya ini bisa bermanfaat dan bisa memberikan informasi-informasi seputar ternak kepada saudara-saudara kita semua bosku ya. Oke, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan jangan lupa tonton video-video saya